Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 150. Keira tahu bahwa apapun yang dia katakan, orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Sama seperti reuni kelas beberapa hari yang lalu. Dia tidak berencana untuk membuat pernyataan kosong. Sebaliknya, dia mengeluarkan bukti, dengan harapan dapat meyakinkan Nyonya Olsen bahwa dia tidak bersalah. Dia menatap Nyonya Olsen dan berkata perlahan, "Nyonya, Tuan Horton dan saya benar-benar," sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, sebuah tangan tiba-tiba terjulur dari samping dan merampas surat nikahnya dari tangan Nyonya Olsen. Suara Isla yang melengking memotong pembicaraannya. "Apa menurutmu hanya dengan menunjukkan surat nikah, kau bisa membuktikan klaimmu? Keira, apa kau menganggap semua orang bodoh?" Tanpa melihat dokumen itu, dia mencoba merobeknya, tetapi kukunya yang terawat mencegahnya mengerahkan tenaga. Karena frustrasi, dia melemparkannya dengan kasar ke lantai dan berulang kali menggeseknya di bawah sepatu hak tingginya. Pupil mata Keira mengecil, dan dia segera meraih lengan Isla, tangannya yang lain mengayun ke bawah ke arahnya. Plak, tamparan keras itu bergema di lorong. Tidak seperti tamparan yang dilakukan Nyonya Olsen sebelumnya, kali ini bekas telapak tangan terlihat jelas di wajah Isla. Dengan tatapan tajam di matanya, Keira menatapnya. "Isla, aku bisa menelepon polisi sekarang juga dan menuduhmu menghancurkan dokumen nasional, dan kau akan berakhir di penjara." Mendengar kata-kata itu, jari-jari Isla menegang, tetapi sekilas pandang ke arah Nyonya Olsen membuatnya semakin percaya diri. "Silakan, panggil polisi, dan mengapa tidak memanggil beberapa wartawan juga? Biarkan semua orang melihat apakah Anda, si pelakor dan perusak rumah tangga, yang harus dikecam dan difitnah, atau apakah saya, pembela keadilan, yang harus disalahkan." Keira berkata dengan tegas, "Sudah kubilang sebelumnya, aku bukan wanita lain, Louis dan aku adalah..." Memukul. Tiba-tiba, sesuatu menyapu wajahnya. Keira berhenti di tengah kalimatnya, dan dia membeku di tempatnya, tak percaya. Dia perlahan menoleh untuk melihat orang yang memukulnya. Mata Nyonya Olsen merah, tubuhnya sedikit gemetar saat dia menatap Keira. "Keira, jika kamu masih mendengarkan aku, tinggalkan tempat ini bersamaku sekarang." Mata Keira terbelalak karena heran. Sebenarnya tidak sakit sama sekali. Nyonya Olsen tidak tega memukul keras, dan pipinya hanya lecet. Poppy telah memukulinya sejak dia masih kecil, tamparan ini memang tamparan paling ringan yang pernah dia terima seumur hidupnya. Namun Keira tidak pernah merasa patah hati seperti yang dialaminya saat ini. Sakitnya begitu hebat hingga sesaat ia kesulitan bernapas. Sambil mengepalkan tangannya erat-erat, dia menatap Nyonya Olsen dengan kaget dan setelah beberapa saat dia kembali bersuara, "Kau juga tidak percaya padaku." Nyonya Olsen juga tidak menduga akan memukulnya. Ia menunduk melihat jari-jarinya yang gemetar dan tersenyum getir setelah mendengar kata-kata Keira. Dia selalu percaya pada karakter Keira. Saat masih kecil, Keira lebih suka kelaparan dan mengais-ngais makanan di tempat sampah daripada dengan santai memakan kue yang tertinggal di meja, meskipun dia hampir mati kelaparan. Saat itu, Nyonya Olsen sangat mengagumi Keira. Dan perlahan, dia menerimanya di dalam hatinya. Tapi dia tidak pernah menduga dia akan melakukan hal seperti ini. Nyonya Olsen sudah menanyakan hal ini dan mengetahui bahwa Louis menikah 2 tahun lalu, tetapi Keira baru mendaftarkan pernikahannya tahun ini. Dia tidak bisa membayangkan mereka berdua menjadi suami istri. Dan foto-foto yang Isla tunjukkan padanya terakhir kali tidak diedit, itu asli. Dalam foto-foto tersebut, keintiman dan tatapan mata Keira dan Louis dengan jelas menunjukkan bahwa mereka memiliki perasaan satu sama lain. Jadi bagaimana mungkin dia bisa percaya Keira? Nyonya Olsen memejamkan matanya, merasa pusing karena marah. Diliputi rasa tidak berdaya, pada akhirnya, yang bisa ia katakan kepada Keira hanyalah, "Pergi." Keira tercengang. "Nyonya Olsen, ini bukan seperti yang Anda pikirkan, Tuan Horton dan saya." Isla merasakan kepuasan luar biasa saat menyaksikan pemandangan ini. Keira terlalu mampu melawan, membuat Isla selalu merasa tidak berdaya di hadapannya. Tapi ada satu orang yang Keira tidak akan pernah bisa membalas dendamnya, dan itu adalah Nyonya Olsen. Dia berkata dengan nada sarkastis, "Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan ibuku? Dia ingin kau pergi."
Dia tidak ingin melihat seseorang yang hina sepertimu lagi. Kau dan ibumu sama-sama perusak rumah tangga yang tidak tahu malu yang seharusnya tidak terlihat di siang hari. Keira terus menatap Nyonya Olsen. Nyonya Olsen. Isla melangkah maju, menempatkan dirinya di antara dirinya dan Nyonya Olsen. Kau akan pergi atau tidak? Kau sengaja tinggal di sini untuk membuat ibuku marah sampai mati agar ibumu sendiri bisa menggantikannya. Apa sebenarnya yang sedang kau rencanakan? Begitu kata-kata itu terucap, Nyonya Olsen lemas dan hampir terjatuh ke tanah. Sir Lei, cepatlah. Taylor segera mendekat dan menenangkan tubuh Nyonya Olsen yang gemetar. Ia melihat sekeliling dengan kaget dan bertanya, apa yang terjadi? Isla langsung berkata, ibu saya tidak tahan melihat Keira malu karena berada di sini sebagai simpanan dan perusak rumah tangga paman saya. Ibu saya menyuruhnya pergi. Namun, dia menolak dan hal itu membuat ibu saya marah. Mendengar ini, Taylor langsung melotot ke arah Keira. Dasar makhluk tak tahu terima kasih. Seberapa baik Sir Lei memperlakukanmu sejak kau kecil. Apa kau tidak punya hati nurani? Keira menatap mereka, sejenak tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba dia tertawa pelan, karena menganggap semua itu tidak ada artinya. Tidak ada seorang pun yang cukup sabar untuk mendengarkan penjelasannya. Dia menunduk, ekspresinya acuh tak acuh. Nyonya Olsen, jaga dirimu baik-baik. Tidak perlu marah karena aku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Nyonya Olsen bersandar pada Taylor, memperhatikan Keira pergi, ingin mengulurkan tangan dan memanggilnya kembali, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Isla menunjuk ke arah ruang tamu dan berkata, ayah, ibu, kenapa kalian tidak masuk dan beristirahat sebentar? Taylor membantu Nyonya Olsen masuk ke kamar. Setelah beberapa saat, Nyonya Olsen akhirnya bisa bernapas lega. Taylor memarahinya dengan marah. Sir Lei, kenapa kamu marah pada putri yang tidak tahu terima kasih seperti itu? Dia tidak sepadan dengan usahamu. Ibunya tidak punya rasa malu dan bersekongkol melawanku untuk memilikinya. Dia memiliki darah Poppy Hill yang mengalir di nadinya. Dia egois dan tidak punya dasar moral. Tatapan mata Nyonya Olsen kosong, hatinya dipenuhi kekecewaan. Kamu selalu tegas dengan Isla, dan kamu selalu mengatakan bahwa Keira lebih baik darinya. Lihatlah dia sekarang. Moral Keira jauh tertinggal dari Isla. Apapun yang terjadi, Isla tidak pernah merendahkan dirinya menjadi wanita simpanan. Taylor memegang tangan Nyonya Olsen. Sir Lei, berjanjilah padaku, jangan khawatirkan Keira lagi. Mulai sekarang, jauhi dia, dan jangan buat dirimu kesal lagi, oke? Nyonya Olsen menutup matanya dengan sakit. Apakah anak ini, Keira, benar-benar tersesat? Dia mengepalkan tangannya erat-erat, merasa sulit untuk mempercayainya, namun kebenaran ada di depan matanya. Melihat dia tidak menanggapi, Taylor hanya berkata, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Kalau begitu, ayo kita pergi. Kita sudah menunjukkan kehadiran kita hari ini, dan itu seharusnya sudah cukup bagi keluarga Horton. Nyonya Olsen, yang gemetar dan goyah, berdiri, dan dengan dukungan Taylor, melangkah keluar dari ruang tamu. Saat itu, suasana di luar sudah tenang. Semua orang sudah pergi ke aula depan. Saat mereka berdua melangkah keluar, mereka melihat sebuah surat keterangan nikah tergeletak begitu saja di tanah. Nyonya Olsen berhenti sejenak, lalu melangkah maju dan mengambilnya. Bab 151. Bahkan di surat nikah pun ada jejak kaki, kotor dan berdebu. Nyonya Olsen mengeluarkan sapu tangan untuk membersihkannya, matanya tertunduk. Apapun yang terjadi, Isla seharusnya tidak merusak surat nikah Keira. Taylor mencibir. Dia seharusnya tidak menggunakan kekerasan fisik. Dengan temperamen Keira yang biadab dan kasar itu, mengapa kau masih mengkhawatirkannya? Ibu Olsen mengabaikan ucapan itu. Setelah membersihkan surat nikah, dia bersiap untuk membukanya dan melihatnya. Namun, surat nikah itu dirampas oleh Taylor. Apa gunanya? Bukankah suaminya sudah pernah berkunjung ke rumah kita terakhir kali? Guru itu membiarkan istrinya menjadi simpanan orang lain dan perusak rumah tangga. Dia benar-benar pria yang tidak berguna. Jangan lihat surat itu lagi agar tidak marah lagi. Rahang Bu Olsen menegang, dan akhirnya dia berkata, sebelum kita pergi, ayo kembalikan akta nikah ke Keira. Baiklah, baiklah. Sir Lei, kamu terlalu baik hati. Saat mereka berbicara, mereka berjalan menuju aula. Keira tidak kembali ke aula depan. Sebaliknya,
Dia pergi ke taman belakang. Musim dingin tahun ini terasa sangat dingin. Angin dingin menusuk menembus gaun tipisnya, membuatnya merasa seolah-olah tulangnya pun ikut dingin. Namun, sensasi ini tidak dapat dibandingkan dengan dinginnya dadanya. Dia tidak menyalahkan Nyonya Olsen atas kesalahpahaman itu, dia juga tidak merasa berhak menyalahkannya. Nyonya Olsen adalah satu-satunya sumber kehangatan dalam masa kecilnya. Nyonya Olsenlah yang mengajarinya harga diri, cinta diri, dan menjalani hidup tanpa mengikuti definisi orang lain. Nyonya Olsenlah yang membantunya mengurus dokumen pendaftaran saat Keira mulai masuk sekolah dasar, sehingga memberinya kesempatan untuk menerima pendidikan wajib 9 tahun. Boneka pertama yang pernah diterimanya saat kecil adalah hadiah dari Nyonya Olsen, meskipun kemudian boneka itu diam-diam dirobek oleh Isla. Gaun pertama yang diterimanya juga berasal dari Nyonya Olsen, yang memberitahunya bahwa kecantikan seorang gadis bukan untuk menyenangkan pria, tetapi untuk menyenangkan dirinya sendiri, meskipun gaun itu kemudian dilucuti oleh Poppy dan diberikan kepada Isla. Demikian pula, Nyonya Olsenlah yang membantunya melepaskan diri dari kendali Poppy di sekolah menengah, dan Nyonya Olsen memberinya tanda pengenal untuk ujian masuk perguruan tinggi, yang tampaknya ia mungkin tidak akan dapat kuliah. Kalau bukan karena Nyonya Olsen, dia mungkin sudah meninggal saat masih bayi, tewas karena pemukulan di masa kecilnya, atau kehilangan nyawanya di daerah pegunungan tempat dia hampir dijual. Bahkan jika dia selamat karena sedikit keberuntungan, dia tidak akan lebih baik dari mayat hidup. Dia memiliki kekaguman yang tak terkendali terhadap Nyonya Olsen. Itulah sebabnya dia merasa amat sedih ketika Nyonya Olsen memintanya pergi beberapa saat yang lalu. Dia berdiri di tepi danau buatan, diam-diam menatap permukaan danau. Oceanion hari ini berkabut. Hal itu mengaburkan pandangannya dan sepertinya mengaburkan masa depannya. Tepat pada saat tergelap dan terdingin ini, mantel hangat tiba-tiba menutupi bahunya. Keira menoleh dengan pandangan kosong, hanya untuk melihat Louis telah mendekat pada suatu saat. Malam telah melembutkan ketajaman yang ditunjukkannya pada siang hari, menambahkan sentuhan lembut pada sikapnya. Dia menatapnya dengan saksama, suaranya rendah dan lembut. Mengapa kamu di sini sendirian? Apa kamu tidak kedinginan? Hidung Keira kesemutan. Melihatnya pada saat itu, hatinya dipenuhi rasa masam yang tak terlukiskan, membasahi sudut matanya. Dia berkedip cepat, berusaha keras menahan air matanya. Namun kemudian dia tiba-tiba memeluknya. Kehangatan dari tubuhnya meresap melalui pakaian tipis mereka dan masuk ke tubuhnya, secara perlahan membangunkan tubuhnya yang beku. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi tampaknya setiap kali dia sedih dan terluka, pria ini selalu muncul tepat pada waktunya. Suasana hati Keira akhirnya mulai membaik, dan dia mendorongnya menjauh. Bukankah sebaiknya kita kembali sekarang? Baiklah, bibir Louis melengkung membentuk senyum. Nenek mengirim orang kemana-mana untuk mencarimu. Dia tidak sabar untuk mengumumkan status pernikahan kita. Dia meraih tangan Keira dan tiba-tiba menatapnya. Nona Olsen, Anda mengerti apa artinya mengumumkan hubungan kita, bukan? Tatapannya serius dan terus-menerus, membuat jantung Keira berdebar kencang. Dia tahu apa artinya tetapi dengan sengaja bertanya, apa artinya? Louis tidak mengusik pikirannya dan hanya berkata, status perkawinan CEO Horton Group, sebuah perusahaan publik, harus stabil, atau itu akan memengaruhi seluruh perusahaan. Jadi, begitu hubungan itu diumumkan, kami akan menjadi suami istri seumur hidup. Keira hendak membalas bahwa, secara kebetulan, perusahaannya juga akan go public. Namun, pria itu tampaknya tahu apa yang akan dikatakannya, suaranya tiba-tiba dalam dan memikat. Dia memotong pembicaraannya sebelum dia sempat berbicara, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Nona Olsen, Anda telah melihat keadaan keluarga Horton. Masa depan penuh dengan ketidakpastian, dan ada kemungkinan saya akan disingkirkan oleh cabang pertama keluarga atau bahkan dikeluarkan dari Horton Group. Jadi, apakah Anda bersedia menghabiskan seumur hidup bersama saya? Keira tercengang. Kata-katanya realistis, penuh dengan ketidakpastian dan kehati-hatian seolah dia tidak yakin dia akan setuju. Keira memiringkan kepalanya, jika kamu benar-benar mengalami masa-masa sulit di masa depan, diusir tanpa membawa apapun, kamu bisa hidup dari uangku. Mendengar perkataannya, Louis terkejut sesaat, lalu tak bisa menahan tawa. Selain grup Horton, dia punya banyak rencana cadangan, hal-hal yang baru saja dia katakan adalah pengingat akan jalan yang tidak diketahui di depan bagi Keira, tetapi dia tidak menyangka balasannya akan seperti ini. Dia selalu membuatnya terkejut.
Dari pertemuan pertama hingga pertemuan-pertemuan berikutnya, dia tidak tahu kapan dia mulai menyukainya, mungkin karena caranya yang nakal dalam mendekatinya dengan identitas yang berbeda, mungkin karena tatapannya yang menantang saat diancam oleh Jake, atau mungkin karena senyumnya yang selalu percaya diri, atau bahkan keakraban yang tidak dapat dijelaskan yang dia rasakan saat pertama kali melihatnya. Ia teringat saat pertama kali ia mendatangi keluarga Olsen untuk menghadiri pertunangan Jake. Saat masuk, ia melihat seorang gadis berdiri di sudut, diam-diam menatapnya. Matanya jernih, hanya dipenuhi rasa ingin tahu dan penilaian. Dia yakin dirinya tak terlihat dalam kegelapan, namun dia tidak tahu bahwa bayangan pun tak dapat menyembunyikan pesona dan pancaran cahayanya yang memukau. Pastilah itulah yang disebut cinta pada pandangan pertama, dan akhirnya, cinta yang semakin dalam seiring berjalannya waktu. Segalanya baik-baik saja. Louis menunduk dengan penuh kasih sayang, berbisik pelan, "Baiklah, kalau begitu kamu harus mencari nafkah yang baik. Aku cenderung menghabiskan banyak uang. Tidak masalah." Setelah menjawab pertanyaannya, Keira menyadari bahwa dia tidak tahu kapan Louis memegang tangannya, dan jari-jari mereka saling bertautan. Dia berhenti sejenak. Selalu mandiri, dia tidak menentang gagasan memiliki seseorang untuk berbagi hidup dengannya, karena ada banyak orang yang mendekatinya. Tetapi dia tidak pernah merasa membutuhkan pria untuk diandalkan. Namun sekarang, memikirkan kehadirannya di sisinya terasa sangat menyenangkan. Tiba-tiba sebuah kalimat muncul di benakku. "Pegang tanganku dan tumbuhlah tua bersamaku." Mereka berdua berjalan menuju aula depan. Langkah mereka mantap, mata mereka saling tersenyum, dan bersama-sama mereka melangkah ke pintu belakang ruang perjamuan. Pada saat yang sama, Nyonya Olsen dan Taylor juga memasuki ruang depan, mencarinya kemana-mana. Bab 152. Keira mengikuti Louis ke pintu belakang ruang perjamuan. Tepat saat dia hendak menuju ruang utama, tiba-tiba seorang pelayan bergegas datang dari samping. Dia membawa beberapa gelas anggur merah dan tidak melihat jalan dengan jelas. Dia hampir bertabrakan dengan Keira. Keira secara naluriah mengulurkan lengannya untuk menghalanginya, tetapi pada saat berikutnya, pinggangnya ditarik dengan kuat, dan Louis melindunginya dengan tubuhnya. Menabrak. Gelas-gelas anggur itu membentur punggungnya dan berserakan di lantai. Dan anggur merah menodai kemeja putihnya. "Tuan Horton, Nona Olsen, saya minta maaf sekali." Pelayan itu meminta maaf, jelas-jelas terlihat gugup. Namun Keira sedang menatap Louis. Dalam kejadian-kejadian yang lalu, dia selalu mempersiapkan diri. Tetapi barusan, dia baru merasakan bagaimana rasanya dilindungi. Louis dengan hati-hati memeriksa gadis dalam pelukannya, dan melihat bahwa dia tidak terluka, dia pun merasa rileks. Sambil mengerutkan kening, dia merasakan basah di kulitnya sendiri dan berkata kepada pelayan itu, "Hati-hati. Jangan menabrak tamu." "Ya, ya." Pelayan itu berjongkok untuk membersihkan. Louis kemudian berkata kepada Keira, "Aku akan ke atas untuk berganti pakaian. Tinggallah bersama nenek sebentar." Dia tentu tidak bisa tampil dalam keadaan acak-acakan seperti itu di depan publik bersama Keira. Terlalu banyak. Keira memperhatikan Louis menaiki tangga sebelum dia sendiri memasuki aula utama. Setelah masuk melalui pintu belakang, area pertama adalah lounge atau ruang santai. Saat itu, di sana ada sekelompok teman sekelas SMA yang diundang oleh Jake. Mereka mengobrol dan hampir merupakan kelompok yang sama dengan reuni kelas sebelumnya. Erin, yang telah dipecat dari perusahaannya dan tidak dapat menemukan pekerjaan, tampak lebih cemberut dari sebelumnya. Dia berbicara dengan nada sarkastik. "Saya baru saja bertemu dengan Nyonya Horton. Ini membuktikan bahwa Keira memang berbohong terakhir kali. Dia jelas-jelas simpanan Tuan Horton. Sungguh tidak tahu malu." Charles membela Keira. "Pasti ada kesalahpahaman." "Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi?" Erin mencibir. "Hari itu, sudah jelas hubungan macam apa yang dimiliki Tuan Horton dengannya. Kalau tidak, mengapa dia memanggilnya wanitanya? Aku benar-benar ingin tahu nanti saat Tuan Horton dan Nyonya Horton muncul, apa yang akan kau katakan saat itu?" Charles terdiam. Keira tidak berjalan mendekat, tetapi melihat ke arah tempat Nyonya tua Horton duduk, menyadari wanita tua itu tidak ada di sana. Dia pasti pergi ke kamar kecil. Dia berdiri diam, berencana menunggu Nyonya Horton tua kembali. Tiba-tiba terjadi keributan di pintu masuk. Keira menoleh dan melihat Poppy entah bagaimana berhasil masuk ke dalam. Ia mengenakan pakaian sederhana,
yang membuatnya menonjol di antara kerumunan yang berpakaian mewah, dan dengan cepat menarik perhatian orang lain. Mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri, siapa itu? Keira mengerutkan kening, tahu Poppy pasti datang mencarinya. Tepat saat dia hendak menghampiri dan membawanya pergi, Isla sudah muncul di sampingnya. Bibi Hill, apakah kamu di sini untuk mencari Keira? Katanya dengan keras, menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Sambil tersenyum, Poppy berkata, tidak, saya datang untuk mencari tuan rumah keluarga Horton. Tatapan Isla beralih melewati Keira dan tertuju pada Madeleine, yang berada di sampingnya. Dia sengaja meninggikan suaranya. Itu bibiku, yang saat ini menjadi tuan rumah keluarga Horton. Untuk apa kau membutuhkannya? Poppy segera menghampiri Madeleine, mengangguk dan membungkuk dengan senyum yang memikat. Setelah melihat sekeliling, matanya berkedip, dan dia mulai berteriak keras. Nyonya Horton, saya Ibu Keira, putri saya telah tidur dengan Tuan Horton. Dia tidak bisa begitu saja lolos begitu saja, bukan? Saya di sini hari ini untuk menuntut penjelasan. Madeleine tampak ketakutan dengan perilakunya, dan dia melangkah mundur tiba-tiba seperti rusa yang terkejut. Tapi bagaimana mungkin Poppy bisa membiarkannya pergi? Ia memegang pergelangan tangan Madeleine. Nyonya Horton, jangan pergi. Mari kita bicarakan baik-baik tentang bagaimana Anda dan Keira harus akur di masa depan. Madeleine dilanda kepanikan, air mata ketakutan mengalir di matanya seolah-olah dia sangat ketakutan. Isla melangkah maju sambil mengerutkan kening. Lepaskan. Kalau kamu tidak melepaskannya, aku akan memanggil petugas keamanan. Mendengar hal ini, Poppy langsung duduk di lantai. Saya tidak peduli. Saya tidak bisa membiarkan putri saya dimanfaatkan begitu saja, Nyonya Horton. Anda dan putri saya sekarang bersaudara, tinggal bersama di rumah Horton mulai sekarang. Kalian harus rukun. Madeleine tampak sangat ketakutan, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Isla berseru dengan marah, Keira sudah menikah dengan orang lain. Namun Poppy menamparkan lantai. Tepat sekali, putriku sudah menikah, dan sekarang dia tinggal di kediaman Horton dengan cara yang tidak jelas dan ambigu. Apa maksudnya ini? Kau harus memberiku penjelasan. Isla dengan sopan berkata, apa hak seorang simpanan untuk meminta penjelasan? Poppy datang ke sini hari ini untuk membuat Keira jijik dan menegaskan identitasnya sebagai wanita simpanan atas nama Isla, jadi setelah mendengar ini, dia langsung meninggikan suaranya. Bagaimana dengan menjadi wanita simpanan? Wanita simpanan juga manusia. Hukum tidak mengatakan Anda tidak bisa menjadi wanita simpanan. Tidak bisakah Anda belajar dari Nyonya Olsen, yang menerima saya dan putri saya di kediaman Olsen dan hidup rukun dengan saya? Keira berdiri tidak jauh dari situ, mendengarkan kata-kata yang keterlaluan dan tidak masuk akal ini. Matanya bersinar mengejek. Poppy pasti diundang oleh Isla. Saat di kediaman Olsen, Poppy menuntut Keira untuk selalu mengalah pada Isla, yang menurutnya hal itu disebabkan oleh perasaan bersalah Poppy, dan dia pun menerimanya. Tetapi mengapa Poppy begitu membenci Keira? Ia telah bertindak sejauh ini, ingin mencoreng nama baik Keira. Keira berpikir, apakah dia benar-benar ibuku? Isla segera menoleh ke arahnya. Keira, aku tidak menyangka kau akan tanpa malu-malu bergantung pada keluarga Horton. Itukah yang kau maksud? Dengan itu, ia mengalihkan semua perhatian ke arah Keira. Penonton kemudian menyadari kehadirannya dan segera mulai menunjuk dan berkomentar. Ya dewa, sungguh tak tahu malu. Aku belum pernah melihat wanita simpanan yang begitu sombong. Dia berbicara tentang menjadi saudara perempuan seolah-olah kita berada di abad ke-18. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Isla? Ibu Keira adalah seorang punggawa, dan sekarang dia berperan sebagai kekasih orang lain, seperti ibu, seperti anak kecil. Saya mendengar bahwa wanita simpanan ini baru saja memprovokasi Nyonya Horton di belakang panggung. Dia hanya menggertak Nyonya Horton karena dia tidak memiliki keluarga ibu yang kuat untuk mendukungnya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana keluarga Olsen membesarkan anak perempuan yang tidak sah seperti itu. Benar-benar tidak bisa berkata apa-apa dan menggelikan. Di tengah pertengkaran itu, Rebecca berteriak dengan marah, berhenti bicara omong kosong. Nona Keira tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Dia tinggal di rumah Horton karena Nyonya Horton tua menyukainya. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Horton, hubungannya dengan dia murni dan tidak bersalah. Keira tetap tenang dan kalem. Tuduhan orang lain itu tidak mungkin menyakitinya.
Dia tidak mau repot-repot membantah mereka karena dia sudah tahu bahwa orang banyak ini tidak akan pernah mempercayai kata-katanya. Louis ingin mempublikasikannya, dan dia pasti sudah mempersiapkannya sebelumnya. Tepat saat Keira sedang memikirkan hal ini, sebuah suara terdengar dan Keira, bersama dengan yang lainnya, menoleh untuk melihat sebuah tirai yang perlahan turun di tengah aula. Bersambung ke bab selanjutnya.